Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan vlog harian saya di channel Teteh Simpur Jaya. Di video kali ini kita akan kembali beraktivitas di warung sembako teman-teman ya. Aktivitas kali ini kita akan bongkar belanjaan kita. Belanjaan senilai berapa ya? Rp3.979.300. Dan ini barang-barang yang saya beli ya teman-teman. Ini sesuai kebutuhan saya di warung sembako saya. Dan ada juga yang beli kardusan, ada juga yang beli eceran ya, ada juga yang beli lembaran teman-teman nih. Nggak semua saya beli banyak ya, ini menyesuaikan dengan kebutuhan saya saja. Dan teman-teman pun mungkin sudah terbiasa berbelanja seperti saya ini ya teman-teman. Dan bagaimana cara kita mengelola usaha, mengelola keuangan di warung sembako ya. Nah, kita itu harus pandai membeli barang-barang yang menurut kita sekiranya itu cepat laku dan tidak ya, dan sangat dibutuhkan atau tidak, seperti itu ya. Kita harus pandai mengelola keuangan di warung sembako kita ya. Jangan sampai kita membeli barang-barang yang hanya menumpuk saja ya, tidak cepat perputarannya, itu akan menghambat sekali kepada kelangsungan usaha kita ya. Dan barang-barang yang sangat laris itu menurut saya adalah rokok di sini ya, rokok dan aneka cemilan, aneka jajanan anak di sini sangat laris sekali, makanya saya beli kartonan ya. Dan ada juga beberapa barang lainnya yang menurut saya kurang lancar, kurang jalan ya barangnya, tapi sesekali suka ada yang menanyakan dan membeli barang-barang tersebut. Makanya saya di sini hanya membeli beberapa lembar, membeli beberapa saset aja gitu ya. Ini menurut saya cukup untuk beberapa hari ke depannya. Dan mengelola warung sembako ini tidak hanya cukup berbelanja banyak stok ya teman-teman, tapi kita harus memperhatikan barang apa saja yang sekiranya kosong sekali di warung kita ya, dan cepat perputarannya kita membeli agak banyak gitu, dan yang lambat kita beli sedikit, seperti itu ya teman-teman. Jadi tidak asal belanja aja ya teman-teman, harus ada aturannya berbelanja ini, apalagi yang modalnya seperti saya nih modalnya pas-pasan ya, kecil-kecilan seperti ini. Kadang-kadang saya juga membeli rokok hanya beberapa bungkus gitu ya. Kadang-kadang kalau ada uangnya kita beli selopan gitu, tergantung budget yang ada ya, karena kita dibagi-bagi ya uangnya teman-teman ya. Uangnya rebutan kalau di saya ini nggak bisa stok uang banyak jadinya ya. Jadi loh, harap maklum ya teman-teman, namanya warung kecil-kecilan, belum punya banyak modal, tapi kebutuhan warung harus tercukupi gitu. Kita harus pandai memutar otak ya, bagaimana caranya nih supaya dapat barang ini dan ini pun kebeli gitu ya. Jadi kita harus menyiasatinya ya dengan baik, dan supaya tetap berjalan semuanya ya teman-teman. Semua ada barang-barang, jadi kita tenang ya jualan ya. Kalau barang-barang komplit di warung tuh rasanya gimana ya, tambah semangat jualannya ya teman-teman. Beda dengan barang-barang yang kosong di warung. Ada yang membeli ini nggak ada yang membeli ini nggak ada, misalnya seperti itu. Aduh, rasanya gimana ya, menurut saya sih suka sedih ya teman-teman. Seharusnya ibu itu membeli barang ini dan lainnya, jadi tidak jadi belanja seperti itu. Dan bukan hanya pembeli saja yang kecewa, tapi kita pun sebagai pemilik warung yang merasa kecewa ya, karena barang ini tidak ada misalnya ya. Jadi ibu itu kan sekalian belanjanya, di sana aja teh, di sini belum ada ya barang itu ya, seperti itu. Nanti aja di sana aja sekalian. Aduh, rasanya gimana gitu. Namanya belum rezeki ya, mungkin seperti itu. Ada aja halangan untuk mendapatkan keuntungannya. Namun sebelum pembeli tadi pergi dengan tidak membawa barang yang dipesannya, yang dimintanya ya, mungkin karena di warung kita kosong, coba kita tawarkan beberapa varian. Misalnya barang-barang tersebut mirip, ada mirip kegunaannya gitu, ada yang hampir sama mereknya mungkin ya, ada yang lebih terjangkau harganya, mungkin bisa jadi pilihan untuk pelanggan kita ya. Kalaupun masih ada rezeki, pasti akan membelinya dengan barang lainnya seandainya yang dicari tidak ada ya teman-teman. Itu menurut saya seperti itu. Kita berusaha dulu untuk memberikan pilihan lain kepada pelanggan kita supaya tidak pergi dengan tangan kosong gitu ya.
Apalagi kalau pelanggannya rumahnya agak jauh ya dari rumah kita, dari warung kita. Kasihan gitu ya teman-teman. Biasanya ada teh di sini gitu ya, lagi pas habis adanya merek ini nih, mau nggak? Tapi sama kok khasiatnya, kegunaannya sama, misalnya seperti itu. Kita harus pandai juga menjelaskan kualitas dan kegunaan barang tersebut ya teman-teman. Misalnya ada yang mau membeli sabun pencuci piring ya, di sini adanya mereknya Sunlight nih, tidak ada yang Mama Lemon tuh lagi kosong, yang besar misalnya seperti itu. Tapi ini lebih bagus, lebih banyak isinya, misalnya dapat hadiah sponnya misalnya seperti itu, dan harganya pun tidak jauh beda kok Bu, gitu kan ya. Kita harus pandai ya mempromosikan barang dagangan kita gitu. Atau misalnya ada yang barang baru, kita boleh mempromosikannya juga ya teman-teman. Nggak coba ini Bu, ini lebih baru nih, lebih baru, varian baru misalnya ya, lebih enak, lebih banyak isinya misalnya seperti itu ya. Pandai-pandai kita lah supaya barang tersebut laku dan memang diminati ya. Tapi kita tidak boleh bohong juga, harus jujur ya teman-teman, karena kesuksesan seorang pedagang itu adalah jujur ya. Kita jujur memberikan informasi barang-barang yang kita jual. Misalnya rusak ya rusak, misalnya bagus ya bagus ya, misalnya murah ya murah gitu ya. Jangan sampai pelanggan merasa tertipu berbelanja di warung sembako kita ya. Itu menurut pengalaman saya teman-teman ya. Oke, kita lanjut bongkar-bongkar barang belanjaan kita ya. Ikutin terus ya videonya. Baiklah teman-teman, kita lanjutkan lagi unboxingnya ya. Kita kali ini membeli aneka barang-barang kebutuhan kita untuk di warung sembako ya. Dan diantaranya ada kara ya, kara 1 karton. Lanjut ada ini beng-beng ya, beng-beng 1 karton. Kita kemarin order nggak ada di Mayora ya. Dan ada juga sosis ayam dan sosis sapi 1 karton ya. Ada juga permen Yupi yang 1000-an, dan juga yang 500 rupiah ya teman-teman. Dan juga membeli nabati yang 2000-an, coklat sama keju ya. Ada juga biskuit Nexstar, kita beli 1 karton juga ya. Ada juga kita membeli lem Korea ya teman-teman. Lem Korea ada di Pondok Gede. Ini ya, semua serba dari Cina ya. Ini isinya 50 piece. Nah, seperti ini ya, kita jual 5.000 rupiah. Dan ada ini barang perintilannya ya. Kita bongkar-bongkar belanjaan kita senilai 3.900.000 sekian ya teman-teman. Inilah dia barangnya seperti ini. Ini di dalam kardus ada apa saja, coba kita lihat. Ini kita kelihatannya membeli kacang kulit yang besar. Dan saya juga membeli Rexona saset yang men ya, hanya 3 lembar saja teman-teman. Oh ya, untuk teman-teman yang penasaran dengan harga-harga barang belanjaan, silahkan tanyakan saja di kolom komentar ya teman-teman. Nanti kita sharing bersama harga berapa di sana di tempat teman-teman, di sini berapa gitu ya. Ini best seller banget ya, tolak angin ini laris manis, selalu laris. 4. Pepsodent tanggung, betadine, dan juga sampo Lifebuoy.
Ada panadol merah, biru, hijau. Ada Yupi nyelip di sini satu. LA Ice yang purple. Ada juga aneka komiks, kita beli 3 pak. Ada juga promah 1 pak ini ya, isi 4. Ketinggalan 1. Fresh Care campur warnanya ya. Ini bawahnya rokok gudang garam filter. Ada jarum coklat. Aroma Slim. Nestle. Ada juga Sampurna Milk. Ada juga Sampurna Kretek. Dan gudang garam Surya isi 20, isi 12. Ada Pepsodent besar 120 gram. 190 gram. Bumbu ketumbar bubuk. Ini dia belanjaan kita senilai 3.980.000 ya. Ini dia barangnya seperti ini teman-teman. Nah seperti itu ya teman-teman video saya kali ini, bongkar-bongkar barang belanjaan, dan ada tips sedikit tentang cara mengelola usaha sembako ini. Terima kasih sudah menyaksikan sampai selesai. Mohon maaf jika banyak kekurangan dan kesalahannya ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dukung terus channel ini supaya lebih berkembang ya, dengan cara like, komen, juga subscribe-nya ya. Jika merasa bermanfaat silahkan di share ke media sosial teman-teman ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, pejuang rupiah.